Di sebagian harta kita, ada harta orang lain yang memerlukan. Mari kita tunaikan zakat, semata agar dapat keridhaan dari Allah. UPZ Khairul Razikin adalah unit pengumpul zakat resmi dari Basnas, Badan Amil Zakat Nasional. UPZ Khairul Razikin mendapatkan 3 penghargaan sekaligus di tahun 2022 sebagai pengumpul terbaik, penyalur terbaik, dan pelapor terbaik. Hubungi amil zakat perwakilan kami di kota Anda. Ingat zakat, ingat Khairul Razikin. Di sebagian harta kita, ada harta orang lain yang memerlukan. Mari kita tunaikan zakat, semata agar dapat keridhaan dari Allah. UPZ Khairul Razikin adalah unit pengumpul zakat resmi dari Basnas, Badan Amil Zakat Nasional. UPZ Khairul Razikin mendapatkan 3 penghargaan sekaligus di tahun 2022 sebagai pengumpul terbaik, penyalur terbaik, dan pelapor terbaik. Hubungi amil zakat perwakilan kami di kota Anda. Ingat zakat, ingat Khairul Razikin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, Bapak dan Ibu, sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja kita harus senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana alhamdulillah kesempatan yang berbahagia ini kita semua masih diberikan, masih diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan nikmat-nikmat yang luar biasa. Karunia Allah yang luar biasa, tidak terhitung jumlahnya, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan sehingga kita semua bisa hadir, bisa mengikuti program camp online Magnet Rezeki ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpah kepada junjungan kita, yaitu Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak dan Ibu, sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah saya sangat bersyukur, saya senang sekali di kesempatan kali ini. Berarti ini udah masuk ke jurus yang terakhir di program camp online Magnet Rezeki ini, Ada 10 jurus yang luar biasa, sahabat-sahabat sekalian. Dan kalau misalkan ini betul-betul bisa dipraktekkan, diamalkan, insya Allah akan menjadi wasilah keajaiban-keajaiban, pertolongan Allah, kasih sayang Allah untuk kita semuanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik kawan-kawan sekalian, sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya senang sekali, saya yakin di sini adalah orang-orang yang luar biasa. Orang-orang yang dari berbagai latar belakang hadir di sini. Ada para guru, para dosen, para ustadz, para pebisnis, para karyawan dan lain sebagainya, para trainer. Masya Allah, di sini juga banyak hadir sahabat-sahabat sekalian. Mudah-mudahan pertemuan kita pada kesempatan kali ini dari awal sampai akhir, insya Allah besok terakhir. Karena nanti insya Allah akan ada diskusi, beberapa diskusi juga besok insya Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan dan ridho dan serta apapun yang menjadi harapan Bapak dan Ibu, sahabat-sahabat sekalian, semoga dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bertemu lagi dengan saya Kang Asdin asli Bandung. Alhamdulillah, insya Allah akan menemani teman-teman sekalian di kesempatan kali ini.
Baik, sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ya, sekarang sebelum kita mulai kita membaca dulu basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sahabat-sahabat yang luar biasa. Oke, saya minta yuk semuanya aktif dulu, persiapkan ya dirinya, persiapkan diri, persiapkan hati, pikiran kita untuk sama-sama kita belajar melanjutkan yang materi-materi yang luar biasa, yaitu dari guruna kita nanti Ustadz Nasrullah. Oke, sebelumnya saya minta teman-teman sekalian silakan gerak dulu jarinya. Nah, gerak dulu jarinya ya. Kemudian absen dulu namanya, kotanya silakan. Kemudian juga boleh grupnya ya. Grupnya dari grup berapa, akhwat berapa, ikhwan berapa, silakan. Yuk, share dulu dan saya juga ingin tahu nih, kira-kira siapa aja yang hari ini sedang nobar. Wah, ini momen belajar jurus terakhir nih. Yuk kita maksimalkan semangat kita, energi kita. Mudah-mudahan ya kita bisa mendapatkan pemahaman yang lebih mudah dan insya Allah ya ketika tuntas belajarnya dengan baik, wah maka itu akan mendapatkan, teman-teman sekalian akan mendapatkan kemudahan juga ya untuk mempraktekannya ke depannya insya Allah. Oke, yuk kawan-kawan sekalian silahkan ya absen dulu. Bangsa Aceh siap belajar, alhamdulillah ya. Assalamualaikum, Kupang siap. Dahsyat ya. Aceh, Kupang, Masya Allah. Insya Allah siap menjadi gelas kosong Kang. Siap. Nyambi kerja Ustaz, Masya Allah ya. Nyambi kerja mudah-mudahan berkah, lancar pekerjaannya ya. Juga bagi teman-teman sekalian yang sedang dalam perjalanan, mungkin mudik, ingin silaturahim ke rumah orang tua, keluarganya, semoga Allah lancarkan ya. Bismillah, siap belajar ya. Dari Pak Amriyadi, dari mana nih Pak Amriyadi ini? Alhamdulillah. Bu Nur Laila ya. Assalamualaikum ya, ini jurus terakhir aja, udah nggak kerasa ya, udah jurus terakhir aja ya. Oke, tapi insya Allah nanti teman sekalian bisa terus belajar, terus mengulang-ulang kembali jurus-jurus ini insya Allah. Dan masih banyak program-program kita ke depan ya, yang insya Allah nanti bisa teman-teman sekalian ikuti. Hadir dengan bahagia, yes, bahagia tanpa syarat. Ya kenapa memilih nanti bahagia, udah aja sekarang bahagia, betul nggak? Nobar Balang Keluarga, ini dari Pak Akbar Jaya, Masya Allah, Alhamdulillah, salam ke keluarga semuanya ya. Mudah-mudahan Allah limpahkan keberkahan bagi semuanya. Fatul Qarib ya, dari kota Palembang, izin ikut kajian, Alhamdulillah ya. Dari Mbak Mei, Masya Allah, bersama Kang Asing kembali siap, Mbak Mei, Alhamdulillah, barakallah ya. Duet Syahdu, Subang Ajaib, wah Subang nih, dahsyat nih. Nah, mana lagi nih dari Subang atau misalkan dari yang lainnya silakan ya di Jabarnya ya. Kemarin ada yang konfirmasi juga dari Cirebon, dari Sumedang. Wah, dahsyat. Bengkulu Ahwan 2 siap belajar, siap menerima keajaiban yang bertubi-tubi. Masya Allah. Oke, ya. Kemudian dari Tasik Pak Dadang, alhamdulillah kelas Ikhwan 1 bismillah siap thalabul ilmi ya. Oke, mempraktekannya ini dahsyat. Jadi tidak hanya sebatas kita mendapatkan ilmu, tapi harus juga diamalkan. Insyaallah. Izin mau mudik belum bisa mengikuti jurus terakhir. Masya Allah. Mudah-mudahan Pak Nur Sidik ya. Mudah-mudahan Allah melancarkan perjalanannya, Allah berkahi perjalanannya. Amin. Assalamualaikum, bismillah, siap belajar dari Bu Hafni Gafur. Siap belajar ilmu dahsyat. Menjadi pribadi yang lebih baik dan bahagia selamanya. Yes, bahagia di dunia dan juga kelak insya Allah di akhirat. Pak Siswanto siap belajar sambil cuci darah di rumah sehat, semoga cepat disembuhkan kendari. Masya Allah. Sahabat-sahabat sekalian, yuk doakan ya Pak Siswanto semoga sehat ya, fit kembali insya Allah ya, mudah-mudahan ya, amin ya rabbal alamin. Oke, selanjutnya Assalamualaikum, hadir siap belajar, salam dari Kuningan, bahagia tanpa syarat, siap ya, dari Bu Dede Tika. Kemudian Bu Indah Sayekti, bismillah, siap belajar ilmu ajaib, Kota Malang, Jawa Timur. Wah, ini yang hadir ini dari Sabang sampai Merauke, bahkan dari Hong Kong, sahabat-sahabat sekalian ya. Masya Allah, Hong Kong hadir, Masya Allah, alhamdulillah. Salam ke sahabat-sahabat Hong Kong ya. Mana lagi nih dari luar negeri, ada lagi selain Hong Kong? Mbah Husein Lampung, Lampung Tengah, Masya Allah, alhamdulillah, siap belajar ilmu yang luar biasa dahsyat. USA, orang Sunda asli, wah Sami kalau gitu ya, jadi Sami sama kalau gitu ya Pak Abu Dawud, Insya Allah. Bahagia
ikut MR. Ya kebetulan saya juga orang USA, orang Sunda asli. Alhamdulillah siap bahagia tanpa syarat dari Bu Eka. Oke, sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, sekali lagi saya ingatkan, sebelum teman-teman sekalian belajar, ya, pastikan teman-teman sekalian siapkan dirinya, ya, siapkan hatinya, siapkan pikirannya, kemudian agar lebih afdol, kawan-kawan sekalian agar lebih afdol, silakan juga boleh, ya, diusahakan berwudu terlebih dahulu. Nah, insya Allah akan lebih afdol, ya, lebih berkah dan juga lebih fresh tentu saja. Ya, apalagi nih sore-sore hari seperti ini ya. Tapi insya Allah sore-sore hari ini kalau insan-insan manusia justru tambah semangat. Tambah luar biasa, insya Allah. Oke. Wis dari Tokyo, Masya Allah, Tokyo Jepang. Alhamdulillah. Dari Taiwan belum ada nih, tadi belum ada yang konfirmasi, belum ada yang chat kayaknya. Taiwan, Singapura, Malaysia. Oh, Singapura tuh, Singapura ya. Ajaib. Biasanya kan kebetulan panjang umur kan gitu. Sekarang mah wah, ini adalah keajaiban dari Allah Subhanahu wa taala ya. Alhamdulillah. Baru aja sebutin langsung muncul Singapura. Baik, sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah di kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar ilmu dahsyat ya. Ilmu atau jurus ya, dari 10 jurus ini yang terakhir dan ini sebenarnya menjadi tujuan ya. Di antaranya dari ilmu mata rezeki ini, gitu ya, yaitu bahagia. Wah, ya sekarang sekalian, ketika teman-teman sekalian bahagia, mendapatkan ketenangan hati, maka sebenarnya inilah rezeki yang sebenar-benarnya dan akan mengundang rezeki-rezeki yang lainnya, kawan-kawan sekalian. Ketika kita bahagia, tenang hatinya, ya, tenang pikirannya, insya Allah kita seperti menjadi magnet bagi rezeki, insya Allah. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Dan Masya Allah, sudah banyak sekali testimoninya ya. Selangor, Malaysia siap belajar, Alhamdulillah. Prancis, serius nih dari Prancis, Masya Allah, ternyata dari Prancis juga. Prancis ini asli Prancis ya. Bukan perapatan Ciamis ya. Alhamdulillah. Ini teman-teman Ciamis juga mana nih? Ya, saya kangen juga nih ke teman-teman Ciamis ya. Alhamdulillah, bismillah. Semangat pagi. Wah, semangatnya selalu pagi. Oke, yuk kita ice breaking dulu lah ya. Ketika saya katakan pagi, tepuk tangan sekali. Pagi. Gitu, oke. Kemudian siang 2 kali. Kemudian sore 3 kali. Kalau malam, nggak boleh tepuk tangan dong, kan? Mau tidur. Oke, coba pagi, ayo. Siang, sore. Ini pada ngikut ya di rumah ya. Yuk ikuti. Karena insya Allah ketika kita banyak bergerak, insya Allah kita akan lebih fresh ya, lebih fresh. Wis, Prancis juga, Masya Allah, luar biasa, Alhamdulillah. Baik, terima kasih Pak Huri ya, Alhamdulillah. Oke, baik teman-teman sekalian. Sepertinya Alhamdulillah ya, sudah banyak yang siap hadir. Masya Allah ya Ustadz, Perancis luar biasa. Ini wasilahnya teknologi ya. Alhamdulillah, keberkahan dari teknologi, kita bisa bertatap muka dari Indonesia ke luar negeri. Oke, kawan-kawan sekalian, kita menghormati sahabat-sahabat sekalian yang sudah hadir terlebih dahulu, ya, yang sudah sangat semangat untuk belajar. Oleh karena itu, sekali lagi saya ingatkan, yuk ya, siapkan diri kita ya, duduknya yang tegak. Wah, duduknya yang tegak dong ya, sebagai bagian dari cara kita menghormati ilmu, memuliakan ilmu, memuliakan guru kita, insya Allah. Baik sahabat-sahabat sekalian ya, tidak berlama-lama lagi, saya yakin teman-teman sekalian sudah sangat penasaran untuk mendapatkan ilmu dahsyat ini ya. Kita mulai saja ya, dan kita langsung panggilkan, ini dia gurunda kita, Ustadz Nasrullah. Assalamualaikum Kang Asdin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Masya Allah, kangen banget nih Ustadz. Alhamdulillah. Nggak terasa akhirnya udah materi terakhir nih Kang. Iya. Tadi kata teman-teman peserta juga sama, Ustadz. Kalau nggak terasa ya, udah materi terakhir lagi. Masya Allah, ini begitu semangatnya ya, sampai 7 hari ya bertahan, Alhamdulillah luar biasa. Tapi masih ada 2 ini ya, Ustadz ya, Kang Asdin, masih ada 2 diskusi. Nah itu dia, insya Allah nanti malam ya Ustadz ya.
Nanti malam ada Eh, diskusi juga, nanti malam kemudian dan insya besok. Allah besok juga Ya, ada diskusi. Wah, ini kesempatan juga nih bagi teman-teman semua ya. Insya Allah ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan pemahaman yang lebih baik lagi, lebih dahsyat lagi insya Allah daripada sebelum-sebelumnya, sehingga kita semua bisa mendapatkan rezeki yang dahsyat juga insya Allah. Amin. malam Amin itu ya. Kang, yang diskusi itu aduh ampun, banyak banget Kang ya. Oh iya, Ustaz. Sampai ada juga Alhamdulillah. yang ke saya Ustaz, Masya Allah ya, banyak yang garpu talak lah dan sebagainya. Ah, Salat taubat juga Ustaz. Alhamdulillah. Masya alhamdulillah. Allah nih teman-teman. Ya, Berarti tandanya semangat ya Ustaz ya? tanda semangat, tanda insya Allah sebentar lagi dapat keajaiban. Amin, amin, amin ya. Yang sering gini polanya Kang Asdin, ya banyak yang akhirnya masih Pak Nas gimana ya? Ya iya karena yang dulu polanya kan nggak pakai ilmu magnet rezeki, gitu kan. Nah Betul, sekarang betul. kita mau pakai polanya ya kita apa namanya tunggulah adillah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah dalam proses kita perbaikan Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan jalannya ya. Jadi Allah. kalau kita pakai kacamata ya, kacamata yang dulu gitu ya, ya nggak mungkin gitu ya. Kita masih terus akan berada dalam persoalan-persoalan yang nggak akan selesai. Itu juga yang menjadi membuat saya tertarik Ustaz. Jadi magnet rezeki ini yang saya rasakan materinya sangat terstruktur gitu. Jadi kita mudah memahaminya, ya. Ya. Jadi kan kadang ya dari ustadz-ustadz yang lain, dari pemateri-pemateri yang lain ya kita doakan juga semuanya tidak terstruktur ya. Tapi dengan jurus-jurus, jurus 1, jurus 2, jurus 3, oh ternyata seperti ini toh cara mengamalkannya. Nah ini dia Ustadz. Yang alhamdulillah juga menjadi testimoni juga dari teman-teman yang lain. Iya sih, benar juga ya Kang Asin ya. Ternyata perisai rezeki itu seperti ini. Ternyata LOP itu seperti ini gitu. Ternyata paradox open itu seperti ini gitu. Jadi sangat terasa Ustadz, sehingga kita bisa lebih mudah juga mendapatkan pemahaman ya. Kita juga bisa lebih mudah untuk prakteknya. Dan tentu saja ketika kita yakin bahwa adanya keajaiban, ini akan sangat berpengaruh ya Ustaz ya, daripada misalkan kita hanya sebatas dapat ilmu dari mana-mana gitu ya, berceceran di mana-mana gitu. Sebenarnya kita tidak tahu dulu nih pondasinya di mana. Oh ternyata pondasinya adalah harus yakin dulu bahwa keajaiban itu ada dan untuk dipraktekkan. Dipraktekkan. Siap. Baik, Ustaz, ada siap Ustaz? Siap. Sepertinya teman-teman ini udah penasaran juga Baik. untuk belajar. Oke, sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, alhamdulillah Gurunda kita sudah hadir di tengah-tengah kita ya. Sambil kita doakan juga, terus doakan Gurunda kita semoga senantiasa sehat ya, sehingga kita bisa terus belajar kepada beliau. Baik kawan-kawan sekalian ya, siapkan hati, siapkan pikiran kita. Insya Allah akan kita mulai materi kita bahagia tanpa Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa walah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah berikan nikmatnya yang begitu banyak kepada kita semua, sehingga di hari yang berkah dan mulia ini kita masih diizinkan ya oleh Allah untuk sama-sama berada dalam majelis ilmu ya, raudhatun ya, taman di antara taman-taman surga, min riyadil jannah. Jadi ya ada raudhah di muka bumi ya, di mana-mana tuh ada raudhah. Di mana raudhah itu? Raudhah itu pada saat kita berada di majelis ilmu ya. Banyak orang berlomba-lomba untuk masuk raudhah ya. Nah, ini adalah raudhahnya ya. Raudhah kita adalah raudhah mencari ilmu ya. Maka insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan berikan yang terbaik. Semalam kita tahajud bareng ya, Masya Allah, doanya juga ya cukup panjang semalam itu ya. Dan gak kerasa ya, sekarang sudah masuk ke jurus yang terakhir ya. Jadi kita sudah belajar ya, tadi yang seperti disampaikan oleh Kang Asdin ya, ini kita buat terstruktur, semuanya atas izin Allah tentunya ya. Dan saya yakin teman-teman semuanya juga mungkin ada yang sudah pernah belajar ilmu-ilmu seperti ini, tapi masuknya di jiping. Jiping itu apa? Ngaji nguping. Kalau sekarang di magnet rezeki itu jiprak. Ya,
ngaji praktek langsung ya. Nah, kita sudah belajar bahwa ternyata rezeki itu ya sudah tersedia tapi ada perisainya, tinggal dibuka perisainya. Kemudian Bapak Ibu semua pancaran-pancaran itu jadi, maka pancarkan yang baik-baik saja di ilmu law of projection. Maka kita latihan. Wow, keren. Kemudian kita belajar garis kebenaran bahwa ternyata semua solusi kita ya itu ketika kita mampu menurunkan garis kebenaran kita ya. Selama ini kita garis kebenaran tinggi banget ya kan, kemudian pikirannya vibrasinya vibrasi yang nggak bagus ya, kemudian dosanya banyak ya, gimana mau jalan ya. Kemudian yang keempat disiplin kata ya. Wah ini ya disiplin kata ya, benerin lagi kata-katanya, benerin terus gitu ya. Kemudian kita getarkan hati dengan Al-Quran yang tadinya level-level galaunya sekian, sekarang ya sudah 0,00000 ya. Kemudian terumbu karang. Oh ternyata ya salah satu perisai kita yang terbesar adalah kita membom terumbu-terumbu karang yang ada di masa lalu kita. Dan sekarang kita sudah tahu kita harus jaga terumbu karang. Yang lalu tinggal kita sholat taubat. Dan kita sudah lakukan itu. Kemudian RFF, release, forget, and forgive ya. Serahkan semua kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa semua ya Allah yang mengatur dalam kehidupan kita ya. Jadi jangan ya dipegang terus ya, kita pegang terus ya. Nggak ada orang yang sholatnya begini tapi sholatnya seperti ini ya. Kemudian paradox of candy yang ke-8 ya, terima semua dengan lapang dada ya, bahwa segala sesuatu terjadi atas izin Allah dan semuanya sudah sempurna. Terima dengan lapang dada ya, apapun yang terjadi ya. Berbagai macam ya, mungkin ada yang bertanya, Pak Nas bagaimana kalau sudah cerai? Ya sudah ya, terima dengan lapang dada. Itu kan dulu kita belajar, kita menyikapi hidup dengan peta hidup yang kemarin ya. Nah sekali lagi kita tidak bisa mengubah masa lalu, kita bisa memperindah masa depan kita. Perindahlah masa depan, fokuslah dengan memperbaiki masa depan Anda. Yang di belakang tinggal kita sholat taubatkan. Kemudian yang ke-9 spiritual matter, kita sudah belajar juga menjaga spiritual matter kita ya, dan akhirnya kita jadi peka gitu kan. Oh ini spiritual matter nih, jangan sampai kita ya -2, -3 gitu kan ya. Dan kemudian akhirnya kita targetkan diri kita menjadi program manusia yang +6 atau +6. Dan yang terakhir adalah bahagia tanpa syarat ya. Yuk sama-sama kita belajar tentang ilmu yang menjadi salah satu wrap up ya, kesimpulan. Tapi bukan cuma kesimpulan nih Bapak Ibu ya. Ini ada satu ilmu yang mudah-mudahan ya kita bisa praktekkan. Ada yang nanya, Pak Nas ada jual baju nggak magnet itu? Ada dong ya, di Magnet Rezeki ada. Ya kalau yang ini bajunya MR Gold. Kalau Magnet Rezeki kan ada padi kapasnya ya. Kalau yang ini dia nggak ada ya, cuma MR Gold saja ya. Oke, Bapak Ibu semua, yuk sama-sama kita masuk ke materi kita, yaitu bahagia tanpa syarat. Bapak Ibu semuanya, ya, untuk apa manusia diciptakan? Nah, itu kan pertanyaan yang ditanyakan oleh guru saya. Untuk apa sih sebenarnya Allah ciptakan manusia? Ya, selama ini ya saya memahaminya bahwa manusia diprogram untuk apa? Diprogram untuk ya beribadah kepada Allah. Pokoknya beribadah. Ya, jadi ketika saya ditanya sama guru saya, untuk apa sih manusia diciptakan? Saya jawab, untuk beribadah Kiai. Salah kata Kiai, capek beribadah mana? Gitu. Jadi agak unik nih gitu kan. Kemudian saya jawab lagi, untuk menjadi khalifah Kiai. Salah gitu ya, ngapain ngatur-ngatur orang gitu ya. Capek gitu. Nah terus saya diem lah gitu kan ya, karena salah semua ya diem aja. Kata Kiai, hidup ya Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan hidup kita untuk bersenang-senang. Coba tangannya begini Bapak Ibu, bersenang-senang. Coba tangannya, untuk apa manusia ciptakan? Bersenang-senang ya. Bersenang-senang, dimuliakan dan dimanja. Dan itulah sebenarnya program yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ya, program bahagia. Robot itu pasti punya program, ya kan? Ada program-programnya. Misalnya kulkas, ya, kulkas itu kan alat bantu, ya. Programnya untuk apa? Programnya adalah untuk ya mendinginkan makanan, ya kan? Lemari itu punya program yang berbeda, ya kan? Lemari punya program yang berbeda, ya. Kemudian mesin cuci itu punya program yang berbeda. Bayangkan kalau seandainya makanan dimasukin ke mesin cuci, ya, kemudian pakaian dimasukkan ke kulkas, gitu, ya, ke peti sejuk, ya, peti ice. Nah, tentunya jadinya nggak pas, gitu. Nah, itulah akhirnya yang harusnya si
robot itu diciptakan untuk bermanfaat, malah nggak bermanfaat. Kenapa nggak bermanfaat? Karena fungsinya yang diganti. Ya, ketika fungsinya nggak digunakan dengan tepat, maka disitulah terjadinya persoalan. Karena fungsi yang tidak dimanfaatkan dengan baik. Ya, nah jadi Bapak Ibu semua, ya kita juga harus tahu fungsi kita untuk apa. Ketika kita tahu fungsi kita untuk apa, ya diciptakannya untuk apa, metaprogramnya apa, atau program yang disimpan, diinstal di dalam diri kita apa, baru kita bisa selaras gitu, ya. Sekali lagi, ya kita, ya jangan sampai akhirnya, ya kulkas dimasukin pakaian, gitu ya, kemudian makanan masukin ke mesin cuci, ya. Yang terjadi nggak bagus, nggak pas. Begitu juga dengan manusia. Nah, metaprogram kita, ya. Metaprogram Anda semua, ya, kita semua itu adalah bahagia, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala membuat manusia itu programnya untuk bahagia, ya. Jadi kalau ya kalau nggak bahagia berarti Anda bukan manusia gitu, ya. Jadi programnya adalah bahagia. Dalam Al-Qur'an disebutkan dalam surat 30 faqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Jadi Bapak Ibu semua, ya kita udah diciptakan dengan apa? Dengan fitrah itu. Ya, fitrahnya untuk apa? Untuk bahagia. Loh kok bahagia? Ada dalam surat 235-nya. Nah, jadi ya kalau ditanya untuk apa manusia diciptakan, ya ketika itu Nabi Adam bertanya, "Ya Allah, aku untuk apa sih diciptakan?" Nah, kan gitu. Ya. Jadi untuk apa nih ilmu magnet rezeki? Nah, untuk apa nih Ramadan? Ya. Untuk apa nih kita ya berada di kelas ini, ya? Untuk apa? Ya untuk menjadi jawaban atas ya ini, ya. Atas pertanyaannya Nabi Adam juga. Ya Allah, untuk apa aku diciptakan? Ini ya dalilnya, ya. Wa qulna ya Adamu uskun anta wa zaujukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Ya. Dan kami berfirman, ya Adam, diamilah oleh kamu dan istrimu surga ini dan makanlah makanan-makanannya yang banyak lagi baik di mana saja kamu sukai. Itu dia, ya. Jadi program awalnya manusia tuh ini, ya. Saya juga awalnya tuh loh, kok gitu kan bukan untuk beribadah? Saya pikir nggak ada dalilnya. Ternyata ada dalilnya. Dalilnya manusia untuk bersenang-senang itu ada di dalam 20:35. Ya, sekali lagi, untuk apa manusia diciptakan? Ya, tangannya begini, bersenang-senang. Untuk apa manusia diciptakan? Bersenang-senang. Yes, bersenang-senanglah. Ya, itulah manusia. Ya, jadi robot yang namanya manusia itu ya diciptakan untuk bersenang-senang, happy. Ya, seperti yang kemarin saya sampaikan, duduk di bangku pengantin, ya. Kan ini, diamilah kamu dan istrimu, ya kan? Nikah tuh, ya kan? Kamu dan istri, kalau sendirian jomblo, ya jomblo lillah nggak apa-apa ya. Ya, kalau jomblo nanti insya Allah ya semua diciptakan berpasang-pasang. Yakin bahwa kita ada pasangannya. Ya kalau nggak di dunia, ya di akhirat, di surga. Ya, kita happy, ya. Oke? Nah, jadi Bapak Ibu semua, program kita adalah untuk bahagia. Nah, kalau seandainya kita nggak bahagia, berarti kita udah keluar melenceng dari fitrah itu, ya. Nah, selama ini kan belum ikut kelas ini, sebelum kita ikut senang ini, sebelum kita ikut kelas ini, kita kan nggak bahagia. Nah, berarti kita sudah keluar dari program itu. Nah, sekarang kita reset lagi, ya kan? Kita reset lagi, ibarat kereta, ya. Ibarat kereta udah jalan gitu kan, terus kemudian melenceng dari jalur, ya kebalikin lagi, ya. Balikin lagi untuk mencari bahagia, ya. Nah, Bapak Ibu semua, ya, mestinya bahagia saja kan tanpa syarat, ya. Jadi kalau seandainya kita mau bahagia, kita harus tetapkan kita mau bahagianya kapan, gitu ya. Mau bahagianya nanti atau sekarang, ya. Kita bahagianya ketika udah punya duit atau sekarang udah bahagia. Itu kan pertanyaannya. Jadi kalau seandainya kita mengatakan bahwa entar saya akan bahagia, berarti kita di saat ini, di hari ini kita sudah keluar dari fitrah. Gitu. Jadi kita keluar dari program kita, ya. Nah, Bapak Ibu semua misalnya begini juga ya. Misalnya ada mobil Ferrari gitu kan, mobil Ferrari. Wah, mobil Ferrari harganya katakanlah 10 miliar gitu kan. Ya, 10 miliar rupiah gitu ya. Terus kemudian karena kita merasa bahwa kita udah beli mobil yang bagus gitu, kita datang dia ke material. Koh, tolong ya koh, itu saya mau bangun rumah gitu kan, itu batu bata, semen, pasir, ya, pipa PVC gitu kan, besi, masukin ke dalam ya mobil Ferrari saya. Ya, masa mobil 10 miliar nggak bisa, ya, nggak bisa
ngangkut barang gitu, ya. Orang mahal begini harusnya kan semua fungsi bisa gitu. Apa yang terjadi? Yang terjadi ya nggak nyaman. Ya, maka fungsinya Ferrari apa? Fungsinya mobil Ferrari adalah jalan di tol, ngebut gitu kan. Bersenang-senang. Begitulah manusia, ya. Manusia itu diciptakan oleh Allah, ya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Diciptakan manusia sesempurna bentuk. Jadi sesempurna bentuk itu apa? Ya artinya versi terbaik dari ciptaan manusia. Nah, lihat Bapak Ibu, semua mobil-mobil versi terbaiknya itu ngapain? Versi terbaik dari Toyota, ya. Apakah dia menjalankan fungsi-fungsi harian? Enggak. Fungsi terbaik mobil terbaik dari Ferrari, mobil terbaik dari Lamborghini, mobil terbaik dari gitu ya, Volkswagen, mobil terbaik dari BMW. Versi terbaik dari setiap produk, ya, itu udah mulai masuk ke luxury. Nah, Bapak Ibu semua adalah versi terbaik dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, maka Bapak Ibu, ya kalau seandainya kita mau bangun rumah, kasihlah itu, ya, semen, batu bata, pasir kepada mobil pick up, mobil lori gitu. Nggak usah kita yang bawa, kasih kepada, ya, malaikat-malaikat Allah. Nah, semen, batu bata, pasir itu adalah masalah atau persoalan yang kita masukkan ke dalam hati. Nggak cocok Bapak Ibu. Ini mobil Ferrari loh, ya. Coba tangannya begini. Hai kamu tuh mobil Ferrari gitu. Jangan ngangkut masalah, jangan ngangkut persoalan gitu, ya. Sekali lagi, ya. Hai kamu, ya. Kamu adalah mobil Ferrari. Jangan ngangkut persoalan gitu. Kasihkan aja persoalan itu kepada malaikat. Yes, kasih malaikat. Ya, kita serahkan. Kemarin kita udah RFF, serahkan. Nah, ini adalah menyerah gitu. Kata-kata menyerah ini kan udah, ya Allah, aku udah nggak sanggup, ya Allah, ngebawa batu bata, semen, pasir. Iya kata Allah. Aku kasih ini malaikat-malaikat untuk ngangkut itu semua. Gitu, ya. Nah, jadi Bapak Ibu semua, mulai dari sekarang apa yang harus kita lakukan, ya? Program, ya, bahwa kita harus bahagia. Bahagia tanpa syarat apapun yang terjadi pada kehidupan kita. Karena, ya, selalunya kita tuh memberi syarat pada setiap episode kehidupan kita. Kita mau bahagia, tapi ada tapinya tuh, ya. Saya mau bahagia Pak Nas, tapinya itu yang kita mau delete, ya, dalam materi ini, ya kan? Saya mau bahagia Pak Nas, tapi itu kan utang belum lunas, amanah belum lunas. Saya mau bahagia Pak Nas, tapi gitu kan, saya mau diusir Pak Nas dari rumah kontrakan saya. Saya mau bahagia Pak Nas, tapi jadi ada tapinya. Tapi saya belum punya anak laki-laki, gimana saya bisa bahagia gitu? Saya mau bahagia Pak Nas, tapi gitu. Jadi kita ngelihat tuh masa-masa yang kita realitanya gitu. Saya mau bahagia Pak Nas, tapi ya kan saya tuh ya sekarang ini menanggung amanah 20 miliar gitu. Saya mau bahagia Pak Nas, tapi gitu kan suami saya menceraikan saya. Saya mau bahagia Pak Nas, tapi gitu kan anak saya nggak nurut sama saya. Saya mau bahagia Pak Nas, tapi ya saya nggak punya duit buat lebaran. Saya mau bahagia Pak Nas, tapi nah itu dia tuh. Yang sering terjadi adalah kita mau bahagia tapi tapinya sekarang kita mau delete. Ya kan? Ya, tidak tapinya kita mau delete, ya. Bahagia kalau ada beberapa pengaruh, ya. Satu, pengaruh lingkungan. Pengaruh lingkungan itu mengajak untuk keluar, maksudnya itu. Mengajak untuk keluar dari fitrah, ya. Untuk keluar dari fitnah, lari dari fitnah. Contoh, ya, seperti saya. Ini pengaruh lingkungan. Gitu kan? Anaknya berapa Pak Nas? 6, ya. Yang laki berapa? Nggak ada. Wah, nggak ada. Itu 6 perempuan semua. Iya. Wah, tambah 1 Pak Nas. Nah tuh, ya, tambah 1 Pak Nas. Itu namanya pengaruh lingkungan. Jadi kemarin aja waktu saya ke mana ya, di Jogja tuh, Safari Ramadan Jogja gitu kan. Saya ngomong anak saya ini, ada yang datang gitu, seorang dokter. Pak Nas, saya mau kasih tahu nih Pak Nas, ini caranya untuk dapetin anak laki-laki gitu kan. Itu namanya pengaruh lingkungan. Nah, kalau seandainya saya meletakkan syarat kepada ya anak laki-laki baru saya bisa bahagia, kapan saya bahagia? Ya kan? Nah, kapan saya bahagia? Saya nggak ngeliat orang lain, kapan saya bahagia? Nah, jadi ini pengaruh lingkungan, ya. Apalagi sekarang udah mau ya kumpul-kumpul nih gitu kan, kumpul-kumpul di Lebaran gitu kan. Anak gadis gitu kan. Nah, udah berapa umurnya? 27. Belum ada jodoh gitu. Nah, itu pengaruh lingkungan tuh
Ya, iya tante, emang belum ada jodoh tante. Cari atuh. Gitu. Nah, ini pengaruh lingkungan. Hati-hati dengan pengaruh lingkungan ini. Ya, kita sekarang ini sudah bahagia sekarang ini dengan materi magnet rezeki. Tapi pas keluar, ya, lingkungan akan membuat kita meletakkan syarat atas bahagia itu. Ya, maka kita bilang makasih tante gitu. Terus langsung zikir, ya kan? Langsung zikir dengan ayat Garputala yang sudah didapatkan gitu. Ya. Langsung zikir seperti saya, ya. Panas ini kalau mau dapat anak laki-laki gini, ini kan lingkungan tuh, ya. Terus kemudian, ya makasih ibu, langsung saya zikir, ya habul lima yasha'u inasa wa yahabul lima yasha'u zukur. Maka Bapak Ibu semua, kita harus punya power, ya, imun di dalam diri kita, ya, imunitas, ada imunitas bahagia namanya, ya. Jadi jangan vaksin COVID aja, vaksin bahagia, tulis, ya, saya mau disuntik vaksin bahagia, ya. Jadi jangan mau disuntik vaksin COVID lagi, ya. Vaksin COVID, ya. Saya maunya disuntik vaksin bahagia, ya. Tulis di situ, ya. Saya mau disuntik vaksin bahagia. Jadi masukkan imunitas bahagia ke dalam diri, sehingga akhirnya lingkungan akan memberikan pengaruh kepada kita, nggak ngaruh, ya. Tetap Anda sudah bahagia, ya. Jadi ini kita memberikan syarat. Yang kedua adalah pengaruh dalam diri. Jadi ada juga gitu, ya. Kalau tadi kan lingkungan, kalau ini ada pengaruh dari dalam diri, gitu. Jadi memang ada nafsu di dalam diri kita yang kepengennya tuh bahagia kalau, nah, ya Allah aku tuh bahagia kalau aku udah dapet jodoh ya Allah gitu. Aku tuh pengen dapet jodoh ya Allah. Nah ini pengaruh di dalam diri, memberikan syarat gitu loh. Syaratnya apa? Dan itu kita syaratnya kepada Allah lagi, gitu kan? Nah, terus kemudian ya itu kan keinginan, ya. Nah betul ya. Nah saya mau disuntik vaksin bahagia. Saya butuh vaksin bahagia. Saya mau disuntik vaksin bahagia. Jadi ilmu magnet rezeki itu vaksin bahagia, Bapak Ibu, ya. Jadi Bapak Ibu harus kuat, ya, punya power di dalam diri kalau seandainya ada lingkungan yang mempengaruhi. Nah, selain yang ada dalam diri, di luar, oke, kita udah kuat nih dari luar, gitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya, Anda kuat nggak dari dalam? Jangan-jangan dari dalam diri Anda juga, gitu kan, nggak mampu gitu untuk, ya, melawan keinginan hawa nafsu yang kepengen, ya Allah aku mau bahagia kalau ada duit, ya Allah aku mau bahagia kalau ini lunas. No, ya, Anda mau bahagianya kapan? Anda udah keluar tuh dari fitrah. Jadi setiap ada jeritan batin di dalam diri yang mengatakan bahwa saya perlu ini, saya perlu itu, saya mau ini, saya butuh itu, saya perlu itu, ya, maka Bapak Ibu semua sekarang sedang dikeluarkan dari fitrahnya. Fitrah untuk menjadi bahagia. Kemudian yang ketiga, pengaruh dosa masa lalu. Ada dosa-dosa masa lalu yang kita lakukan, ya. Oke, sekarang lingkungan udah nggak mempan karena kita sudah punya vaksin bahagia. Oke, namanya ilmu magnet rezeki. Yang kedua, di dalam tubuh kita juga kita udah bisa kendalikan, gitu ya. Karena kita udah punya vaksin bahagia itu, ya, sehingga akhirnya dalam diri itu kuat, punya power kita untuk melawannya. Nah ada tapinya lagi. Tapinya adalah, gitu ya, kita punya dosa masa lalu yang itu berdampak. Kita udah sekarang belajar bahwa semua dampak nggak bagus dalam kehidupan kita karena dosa-dosa yang kita lakukan, gitu ya. Maka ya di masa lalu itu, ya, iya sih Pak Nas, saya tuh lingkungan udah nggak pengaruh deh Pak Nas. Misalnya contohnya pengen lunas amanah nih, gitu ya. Ya berapa kamu utangnya? Ya nggak banyak, 200 juta. Cepet lunasin. Kalau nggak dilunasin tuh kamu turunin. Nah itu pengaruh lingkungan. Yang kedua, ya Allah aku tuh mau lunas ya Allah, mau lunas ya Allah, gitu kan? Ya mau lunas, ya, dalam hati itu, gitu ya. Tapi terus kemudian dia lihat, oh iya ya ada dosa-dosa saya di masa yang lalu. Nah pengaruh dosa yang masa lalu itu kemudian ternyata diselesaikannya dengan cara yang dosa juga, ya. Jadi dosa masa lalu diselesaikan dengan cara dosa. Gali lubang, tutup lubang. Kalau untuk contohnya amanah, dia pengen bahagia tapi, ya, akhirnya mempercepat kebahagiaannya itu dengan, ya, ngutang atau ngamanah lagi. Padahal harusnya dilakukan apa? Dan ini menjadi apa, ya? Dia tuh looping, Bapak Ibu, looping, ya. Untuk pengaruh dosa masa lalu ini looping dia, ya. Kita udah bisa dalam diri, tapi kemudian nggak bisa tuh karena udah kebiasaan, ya. Sudah kebiasaan, ya.
Nah, ya, udah kebiasaan. Nah, kebiasaan inilah Bapak Ibu semua yang harus Bapak Ibu crack, ya, crack. Oke, ya Allah, aku siap gitu ya menghadapi debt collector apapun yang terjadi. Mau dipenjara, penjaralah. Yang sering terjadi kan kalau amanah ya, contoh amanah nih, ya. Ketika amanah itu datang debt collector, kemudian kita merasa gitu kan, harga diri loh, harga diri gitu. Emang berapa sih harga dirinya? Hadapi aja dulu. Yang penting Anda potong gitu loh. Karena kemarin-kemarin tuh udah terlalu jauh keluar dari jalur relnya. Nah sekarang kita mau balik ke rel. Nah ketika kita balik ke rel, memang nggak mudah. Ibaratnya kayak tubuh gitu kan. Itu kayak ya patah tulang itu ya. Tulangnya geser gitu. Nah, itu kan untuk dibetulin itu sampai teriak-teriak itu. Pas dibetulin itu gitu. Ya. Nah pada saat gitu ya. Nah yang sering terjadi adalah kita tuh nggak mau sakit atau nggak mau ya nggak nyaman. Maunya apa? Maunya tuh ting, tiba-tiba itu si tulang bener gitu sendiri. Ya nggak mungkin. Anda harus menelan pil pahitnya. Pil pahitnya adalah mengubah kebiasaan. Oke? Mengubah kebiasaan. Ya. Ini ada beberapa pertanyaan yang mirip-mirip. Ya. Gimana kalau suami belum mengamalkan ilmu MR karena terkadang tidak sejalan pikirannya? Mohon pencerahan. Ya itulah pengaruh lingkungan. Ya. Nah sekarang Anda udah fokus aja sama diri sendiri. Dan ini ilmunya nafsi-nafsi. Ketika kita punya power dalam diri, maka itu akan menyebar. Karena bahagia itu menular. Bahagia itu menular. Nah, cuma sekarang pertanyaannya adalah gitu ya. Anda yang tularkan energi bahagia atau dia yang menularkan energi nggak bahagia. Ya. Kebahagiaan itu menular. Termasuk juga ya ketidakbahagiaan. Itu menular. Nah, sekarang Anda kuatkan dalam diri. Ya, dan banyak sekali kasus ketika istri menjalankan sendiri. Makanya ilmu ini jangan nilai untuk orang lain, jangan berpikir. Ya, pokoknya jangan berpikir bahwa kayaknya suami saya perlu nih ilmu ini. Nah, itu alam bawah sadar kita mengatakan kita menolak ilmu ini. Ya. Enggak. Yang perlu ini bukan suami saya. Yang perlu ini bukan bapak saya. Yang perlu ini bukan ibu saya. Yang perlu ini adalah saya sendiri. Saya sendiri yang perlu ilmu ini, saya sendiri yang perlu keajaiban. Jadi Bapak Ibu semuanya, proteksi diri kita dari pengaruh-pengaruh lingkungan yang membuat kita akhirnya meragukan diri kita sendiri. Itu dalam alam bawah sadar tuh. Kan ada yang datang sini, andaikan istri saya tahu ilmu magnet rezeki ini kayaknya bagus banget. Andaikan. Kemudian kalau kata alam bawah sadar, oh kamu tuh gak suka sama ilmu aku gitu. Akhirnya ya gak jadi. Makanya ilmunya nafsi. Oke? Jadi kita sendirilah ya yang fokus pada diri kita ya. Jangan izinkan diri Anda kecuali untuk bahagia. Jadi boleh Anda mengizinkan apapun yang terjadi pada kehidupan Anda gitu ya. Tapi jangan izinkan ya kecuali hidup Anda harus bahagia. Apapun yang terjadi gitu ya. Anda dihina, izinkan dia ya. Anda dilecehkan, izinkan ya. Terima dengan lapang dada gitu ya. Izinkan semuanya kecuali ya ada orang yang ingin mengambil kebahagiaan Anda. Jangan izinkan. Nah, gitu ya. Jadi kalau ada orang datang ke saya ambil kasus saya lah. Gitu kan. Panas. Ya. Mau laki-laki enggak? Gitu. Begini caranya. Oh, dia mau ngambil kebahagiaan saya. No, mohon maaf. Saya sudah bahagia. Gitu. Jadi saya sudah bahagia. Tapi sudah bahagianya ini mohon izin ya Bapak Ibu semua. Jangan sampai akhirnya kita menjadi orang yang apa ya. Pura-pura bahagia karena nggak tahu. Kalau kita kan sekarang ini makanya bahagia tanpa syarat itu ilmu terakhir dalam 10 jurus utama gitu ya. Kita udah menggunakan semua jurus-jurus yang lainnya gitu loh. Jadi bukan excuse, bukan denial. Denial itu menyangkal, aku udah bahagia kok gitu. Enggak begitu. Tapi aku udah bahagia padahal dalam diri itu sangat ya saya mohon maaf pakai bahasa sangat menderita. Enggak gitu. Jadi kita bukan denial, tapi memang benar-benar bahagia gitu loh dari dalam diri gitu. Dan kita nggak mengizinkan orang lain ya mempengaruhi kita dan kebahagiaan kita. Ya. Nah sekarang pertanyaannya, apa alasan bahagia Anda untuk menerima kondisi saat ini? Tulis di kertas, ya. Oke, kan ada lima persoalan yang sedang Anda hadapi. Atau mungkin setelah ini ya Anda kepikiran, oh saya mau nambah deh gitu, ya. Ya. Jadi apa alasan bahagia Anda untuk menerima kondisi Anda saat ini, ya. Nah, jadi Bapak Ibu semuanya, saya kasih contoh, ya. Saya anak lelaki, ya, tidak punya anak lelaki. Tidak punya anak lelaki. Ini saya kasih contoh buat saya ya Bapak Ibu ya. Ya, tidak punya anak lelaki. Oke.
Ya, ini pakai grafiknya begini. Ya. GT-nya apa? Ayat garpu talanya apa? Yahabul liman yasha'u inatha wa yahabul liman yasha'u dzukur. Saya nggak ingat tuh ayat apa ya. Pokoknya saya udah dapat ayat GT-nya. Kemudian yang berikutnya adalah alasannya apa? Alasan bahagianya. Apa alasan Anda untuk bahagia dengan kondisi Anda saat ini? Jadi enggak, aku tuh bahagia kalau aku punya anak laki. Enggak. Alasan bahagianya apa? Ternyata saya punya alasan bahagia. Saya dapetin alasan bahagianya. Apa alasan bahagia saya adalah 2 anak perempuan. Hadis nih yang saya dapatkan. Perempuan yang dididik dengan baik sampai dewasa, maka jaminan surga. Berarti saya punya 3 kali jaminan surga. Jadi saya punya asuransi. Itu yang membuat saya bahagia. Jadi garpu talanya dapat, garpu talanya ada, ya. Kemudian alasan bahagianya ada. Apa alasan Anda bahagia? Gitu loh. Ya. Nah, misalnya nih, belum punya jodoh. Belum punya jodoh. Nah, Anda dapat ini. Garpu talanya apa? Ya, garpu talanya apa? Misalnya nih, garpu talanya di ayat 36. Misalnya, ya, garpu talanya di 36. Ya. Apa nih 36? Ya, subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ard wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Sungguh Allah telah ciptakan semua manusia berpasang-pasangan, ya. Semuanya ada pasangannya. Ya, semua ada pasangannya, ya. Semua ada pasangannya. Nah, sekarang alasan bahagianya apa? Ya. Alasan bahagianya Anda belum punya jodoh apa? Oh, alasan bahagianya, oh, bebas, gitu kan? Saya bisa bebas kemana-mana, gitu kan? Ya, saya bisa bebas kemana aja. Kemudian berikutnya apa lagi, gitu ya? Saya bisa berbakti kepada orang tua, ke orang tua. Kemudian saya bisa apa? Ya, saya bisa seperti orang tuanya, ibunya Imam Syafi'i, misalnya nih. Ibunya Imam Syafi'i. Anda harus tahu nih kisah ini. Ibunya Imam Syafi'i itu gimana? Dipingit, gitu, berada di sebuah tempat yang dia nggak kemana-mana, ya, kakinya nggak melangkah kemanapun, mulutnya nggak berbicara kepada siapapun, nggak ada teman apapun, dipingit oleh orang tuanya, ya. Saya harus cerita panjang nih ceritanya. Jadi waktu itu ceritanya ada Imam Syafi'i, bapaknya Imam Syafi'i, gitu ya, itu berjalan di tepi sungai. Terus kemudian ada apel yang jatuh gitu di sungai tersebut. Lagi lapar, kemudian diambil, dia makan, krek, pas krek, ini kan, ya, saya nggak tahu apakah orangnya ridho apa enggak sama saya gitu, ya. Udah setengah apel tuh, disusuri jalan itu, ya kan? Disusuri jalannya, ternyata ketemu kebun apel. Pas ketemu kebun apel gitu ya, Pak, saya minta ridhonya gitu atas setengah apel yang sudah saya makan, dan sekarang saya mau makan yang setengahnya. Kata yang punya apel ini, oh, saya nggak ridho, ya, kecuali kamu kerja di tempat aku, gitu kan? Kerja di tempat aku tanpa dibayar, tanpa digaji, gitu. Selama 8 tahun. Waduh, gitu kan? Karena dia nggak mau masuk neraka, ya. Bapaknya Imam Syafi'i ini, ya udah dimakan. Oke lah kalau gitu saya siap. Tapi ini saya izinkan ya supaya nggak mubazir. Makan. Kerja 8 tahun. Udah selesai 8 tahun, pengen mengembara lagi. Kata si orang tua ini, ya, oh, aku nggak izinkan kamu, gitu kan, untuk, ya, keluar. Kecuali, ya, aku nggak ridhoi apel yang kamu makan 8 tahun yang lalu. Kecuali kau nikahi anakku. Gitu. Karena anakku ini, ya, nggak punya, ya, peluang untuk dapatkan, ya, jodoh kecuali orang-orang seperti kamu, gitu. Karena dia nggak punya kaki, ya, dia nggak punya, ya, dia kakinya pincang, kemudian matanya buta, ya, telinganya tuli, gitu, mulutnya bisu, gitu. Ya, waduh, karena terpaksa ya dinikahin, ya. Pas udah selesai nikah, ketuk pintu, assalamualaikum, waalaikumsalam. Loh, kok bisa jawab, gitu kan? Ya, salah kamar nggak nih, gitu kan? Ternyata betul itulah, ya, yang kumaksud itu. Bisu karena dia tidak pernah berkata-kata yang maksiat. Aku katakan tuli karena dia tidak pernah mendengarkan maksiat. Aku katakan buta karena dia tidak pernah melihat yang maksiat. Dan kakinya, ya, tidak pernah melangkah kecuali ke tempat-tempat yang baik, gitu ya. Dan dia adalah jodoh yang terbaik untuk engkau. Nah, itu kan, ya,
Kisah yang membuat Anda bahagia gitu loh. Ya, jadi kalau belum punya jodoh, oh iya, mudah-mudahan saya menjadi ibunya Imam Syafi'i. Terus apa lagi? Ya, belum punya rumah. Belum punya rumah. Nah, belum punya rumah, Anda harus punya garpu talanya apa? Ya Allah, saya mau punya rumah, boleh. Mau punya rumah boleh, gitu ya. Tapi harus ada garpu talanya yang menemani Anda. Terus kemudian setelah itu, gitu kan, apa alasan bahagia Anda? Tulis, ya kan? Tulis alasan bahagia Anda, ya. Ini jadi PR, kita akan bahas nanti malam, oke? Ya, kita akan bahas nanti malam. Apa alasan bahagia Anda, ya, untuk menempuh kehidupan Anda yang sekarang, ya? Nah, bisa jadi alasan bahagia Anda karena saya sudah punya ilmu magnet rezeki. Wah, gitu ya. Begitu, ya. Sip ya. Oke, jadi apa alasan bahagia Anda? PR kita akan bahas nanti malam. Anda harus kerjakan PR-nya, ya. This is your homework. Kerjakan homework-nya, ya. Insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan kebaikan untuk Anda. Oke. Nah, sekarang caranya untuk bahagia gimana? Ya, cara untuk bahagia. Kita udah tahu bahwa yang membuat kita nggak bahagia, yang nggak membuat kita nyaman cuma satu faktor, yaitu dosa. Nah, sekarang gimana caranya untuk mendapatkan titik bahagia? Maka cari ridho. Mencapai titik ridho. Ridhonya siapa? Ya ridhonya Allah. Ya, mencapai titik ridho. Jadi itulah satu-satunya cara untuk bahagia. Tadi kita udah tahu alasannya, sekarang caranya. Cara untuk bahagia adalah mencapai titik ridho. Apa bedanya ikhlas dengan ridho? Jadi kalau ikhlas itu rela memberi. Misalnya, saya punya uang 100.000, saya kasih ke anak yatim. Ya kan? Nih, nak, ini 100.000 buat kamu gitu. Nah, ini 100.000 ke anak yatim. Ketika kita berikan, ini namanya saya rela memberi. Ikhlas namanya. Nah, si anak yatim itu dalam posisi menerima. Ya, 100.000 gitu kan. Ya udah, saya rela menerimanya cuma 100.000. Temennya sebelah 200.000. Ya, dia 200.000, kenapa saya 100.000? Itu namanya gitu ya, tidak ridho. Nah, jadi ridho itu adalah rela menerima. Maka Bapak Ibu semua, sekarang kita dalam posisi ya hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Capai titik ridhonya. Ya, ridho nggak kita dengan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala sudah berikan untuk kita? Karena yang sering terjadi, kita tadi pengaruh lingkungan tuh, kayak si anak yatim itu, ya dikasih 100.000 gitu kan? Pas dikasih 100.000, ya. Ngelihat temennya 200.000, itu pengaruh lingkungan yang membuat dia nggak bahagia, langsung keluar dari fitrah. Dalam diri, ya saya punya keperluan nih 100.000, alhamdulillah 100.000 cukup gitu. Nah, maka itu titik ridho. Nah, cari titik ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, aku sudah ridho gitu kan atas apa yang Engkau berikan. Maka sekarang pertanyaannya, apakah Allah telah memberikan yang terbaik untuk Anda? Nah, itu dia, ya. Apakah Allah sudah memberikan yang terbaik untuk Anda? Ya. Coba tulis di komen, ya. Apakah Allah sudah memberikan yang terbaik untuk saya hari ini? Ya, tanda petik, tanda tanya, ya. Nah, apakah Allah tuh sudah memberikan yang terbaik kepada saya hari ini? Tanda tanya, ya. Saya jawab, sudah ya Allah, gitu. Tulis di komen, ya. Jadi Bapak Ibu semua, ya, Allah Subhanahu Wa Taala mau kasih tambah. Nah, itu ininya, apa namanya, cluenya, ya. Cluenya itu adalah Allah tuh mau kasih tambah jika kita bersyukur. Syukur itu level galau 0. Dan ridho. Ridho itu apa? Ridho itu menerima semuanya sekarang. Ya, tidak nanti. Ya Allah, aku tuh mau ridho kepada Engkau kalau gitu. Ya, kalau Engkau gitu. Ya, sudah kasih aku jodoh. Ya kata Allah, ya udah, cari aja sendiri gitu. Tapi kalau ya Allah, aku ridho. Ya, ini adalah yang terbaik yang Kau berikan. Umurku sudah 41 tahun dan aku belum dapat jodoh, ya. Dan ini adalah yang terbaik. Sebabnya ini ya mungkin karena dosa-dosaku semua. Ya, semua pakai ilmu magnet rezeki. Oke, ya Allah, aku sadar ini dosaku gitu ya. Dan sekarang aku sudah ridho sepenuhnya apapun yang terjadi pada kehidupan, ya, pada kehidupan saya. Dan hari ini saya ridho kepada Engkau. Gitu. Jadi ketika kita sudah berada pada posisi itu, tiba-tiba ujuk-ujuk mak bedunduk suddenly gitu ya. Allah bilang, ya, nih aku kasih deh gitu. Nah, jadi Bapak Ibu semua, materi-materi yang nomor 1, 2, 3, 4, 5, sampai 9 itu ternyata, ya ada ternyatanya, masih ada satu kata kunci untuk terwujud. Ya, yaitu ridho. Itu caranya.
Jadi ketika kita udah nggak ridho, Bapak Ibu semuanya, atas apa yang terjadi pada kita hari ini, ya Allah nggak mau nambah. Itu dia. Keajaiban itu hanya diberikan kepada orang-orang yang ridho kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. La in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur, syukur di sini ada syukur dan ridho, ya, mengandung kalimat itu gitu. Bersyukur kepada Allah, la azidannakum. Aku akan berikan gitu, ya. Intan izura, apakah Allah sudah memberikan yang terbaik untuk saya hari ini? Sudah pasti. Nah, gitu ya. Saya jawab, ya. Evi Septiani, apakah Allah sudah memberikan yang terbaik untuk saya hari ini? Saya jawab, sudah ya Allah, sudah ya Allah. Nah, Bapak Ibu semua, ya, dengan begini akhirnya, ya, kita akhirnya berada pada posisi yang terbaik, dalam posisi terbaik, ya. Kita udah nggak lagi mempersyaratkan keajaiban kepada Allah. Ya Allah, aku tuh mau bahagia kalau dapetin keajaiban gitu. Ya kata Allah, ya, gitu. Kamu masih punya pamrih gitu. Jadi udah sekarang ini, ya Allah, Engkau telah memberikan yang terbaik kepadaku. Kunci di situ. Nah, tapi begitulah Allah. Allah mau kasih tambah jika syukur dan ridho. Ya, saat belum terjadi keajaiban. Ya, jadi ketika belum terjadi keajaiban, temukan alasan positif kepada Allah untuk mencapai titik ridho ini. Jadi ini wrap up-nya ya. Jadi saat belum terjadi keajaiban kepada kehidupan kita, temukan alasan positif kepada Allah. Ya, nah, pengorbanan kita. Ya, jadi Bapak Ibu semua, ya. Ini nasihat jadinya ya. Jadi kalau kita betul-betul mencintai, ya, kalau kita betul-betul mencintai seseorang, maka kita menerima apa adanya, betul nggak? Ya kan? Minimal banget. Kalau kita mencintai, udah aku tuh cinta kamu apa adanya gitu loh. Aku udah cinta kepada kamu apa adanya. Maka pengorbanan kita mencintai apa adanya itu adalah bentuk cinta. Ya kan? Jadi kalau kita nggak menerima istri kita apa adanya, ya, menerima suami kita apa adanya, menerima anak kita apa adanya, gitu ya, berarti kita nggak punya cinta, gitu. So cinta itu udah nggak ada, ya, karena apa? Kita punya syarat itu. Nah, maka ketika kita memiliki, gitu ya, belum punya keturunan, ya, maka ya Allah, ya, aku siap rela berkorban, gitu, ya, menerima apapun yang kau berikan. Aku belum punya keturunan sampai saat ini. Aku siap ya Allah, terima kasih, inilah yang terbaik yang Engkau telah berikan kepadaku. Tentunya ada ayat keputangannya, tentunya ilmu-ilmu yang sebelumnya dipakai semua, ini nggak berdiri sendiri, ya. Ini adalah rentetan dari semua, gitu ya. Setelah itu, siap ya Allah. Karena gini, sekali lagi, ketika Anda tidak bisa ridho atas apa yang terjadi hari ini, maka Allah pun nggak akan berikan keajaibannya. Ini yang menjadi concern kita. Nah, pengorbanan kita, ya, sebagai wujud rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menerima level apapun, ya. So, Bapak Ibu semua, ya, siap ya berada pada posisi bahagia tanpa syarat ini ya. Kita mau bahagia tanpa syarat, ya. Nah, akhirnya visi kehidupan akhirnya bukan lagi keajaibannya. Akhirnya kita udah beralih dari visi kehidupan mengejar keajaiban menjadi visi keajaiban mencari ridho Allah. Ya Allah, aku udah gak peduli lagi. Ya, aku sudah tidak peduli lagi apapun yang terjadi pada hidupku. Yang penting Engkau ridho. Makanya ridho ini, ya, adalah level tertinggi dalam hubungan seorang, ya, hamba kepada Khaliknya, kepada Tuhannya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Bapak Ibu semua akhirnya, loh, kok ujung-ujungnya jadi nggak cari keajaiban nih, ya? Ya udah, keajaiban itu kan syarat. Ya kalau nggak terjadi keajaiban, terus Anda mau menggugat Allah, ya kan nggak mungkin, ya. Maka itulah ujiannya kita. Walaupun Allah sifatnya nggak begitu. Allah sifatnya ketika kita mencintainya, ya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan segalanya buat hambanya, gitu. Ketika kita ridho kepada Allah akan berikan segalanya untuk hambanya, ya. Ketika kita sudah menerima semua yang Allah berikan, Allah akan berikan apapun yang kita, ya, terbetik dalam benak kita. Ya, itu hubungan yang harus kita fahami, gitu. Hubungan antara kita dengan sang pemilik keajaiban. Hubungan kita dengan, ya, sang, ya, yang maha perkasa dan lagi maha bijaksana, ya, untuk memberikan keajaiban kepada diri kita. Kalau kita nggak paham sifat Allah yang seperti itu, ya, kalau kita nggak paham logikanya seperti itu, maka ya kita akan terus menuntut keajaiban itu, sementara Allah Subhanahu wa Ta'ala makin menjauh dari kita.
Oke? Jadi visi kehidupan akhirnya ya ini keajaiban terbesar Bapak Ibu ya. Ketika kita udah mulai mencari ridhonya Allah, ya Allah aku ridho ya Allah. Nah, Allah ridho sama kita kalau kita ridho sama Allah. Gitu kan? Allah ridho sama kita kalau kitanya ridho sama Allah. Ini kan hubungan timbal balik. Ya Allah aku ridho apapun yang terjadi gitu. Aku ridho apapun yang terjadi kepada diriku. Maka itu Masya Allah ya. Aku akan berikan kepada semuanya kepada hambaku gitu. Ternyata akhirnya bahagia itu ada syaratnya, yaitu menemukan Allah sebagai satu-satunya yang dicintai. Kejar cintanya Allah, kejar ridhonya Allah. Maka bahagia tanpa syarat, ya ternyata kita nggak bisa. Ya, kita nggak bisa bahagia tanpa syarat. Kita bahagia dengan syarat, ya, yaitu aku bisa bahagia ketika mengejar Engkau ya Allah. Aku bisa bahagia ketika ridho kepadamu ya Allah. Aku bisa bahagia ketika, gitu ya, aku merasa cukup dengan apa yang Engkau berikan kepadaku. Ini levelnya memang dahsyat. Nah, maka sekarang kita latihan, ya. Kita latihan. Jadi akhirnya Bapak Ibu semua mau kapan bahagia? Sekarang kan sudah ya. Sudah. Akhirnya kita fokusnya sudah ke Allah aja gitu. Ya ke Allah aja. Memang sih ya kayak apa ya? Ya kayak kok soleh banget gitu. Enggak juga sih, biasa aja. Cuma inilah hubungan antara kita ya dengan Allah Subhanahu wa taala sebagai pemilik jiwa kita, sebagai pemilik keajaiban yang akan diberikan pada kita. Inilah hubungannya. Ya. Kita harus tahu hubungan ini. Oke? Nah, sekarang salat sebagai jalan bahagia. Akhirnya ya, kita ingin menanam semua ilmu magnet rezeki ini dalam salat. Oke? Kita mau nanam nih Bapak Ibu semua. Kita indah sekali kalau seandainya kita bisa menikmati salat gitu ya dengan ilmu, ya kan? Nah, akhirnya saya minta ya kita akhirnya meniti jalan bahagia gitu dengan salat, ya. Salat adalah jalan bahagia kita, ya. Kejar cintanya Allah gimana caranya? Gunakan salat. Ya, gunakan salat. Jadi kan kita nggak tahu gimana cara kejarnya, kejar cintanya Allah gitu. Gimana kejar ridhonya Allah? Gunakan satu fasilitas dari Allah Subhanahu wa taala namanya salat. Nah, ini ada simbol-simbol di dalam salat, ya kan? Nah, kita sekarang ini Bapak Ibu semua udah mau tanam nih semua ilmu-ilmu yang kita udah dapat gitu kan di dalam salat, ya. Maka ayat garpu tala yang kita dapatkan, ya, misalnya kita, ya Allah, aku tuh belum punya anak, ya Allah. Aku belum punya jodoh, ya Allah. Aku belum punya anak laki, ya Allah. Aku, ya Allah, gitu ya. Ya sekarang ini dihadapi dengan persoalan 20 miliar. Maka itu temukan ayat garpu talanya, lalu kemudian baca dalam sholat. Ya, baca di dalam sholat. Ya. Waladhdallin, amin. Alam tara anna Allah yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ardh. والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. Itu ayat yang sekarang saya lagi cintai. Saya getarkan hati saya dalam salat. Kan kita udah mulai dari takbiratul ihram. Allahu Akbar. Ya kan? Allahu Akbarnya apa? Lepaskan semua persoalan. Kita udah ya. Mulai dari sana. Allahu Akbar. Lalu kemudian bahagia. Ya, mulai bahagia. Ya, ketika bahagia, konsisten dengan kebahagiaan itu. Ya, dengan apa? Getarkan dengan ayat Al-Quran. Ya, getarkan ayat Al-Quran. Ya, GT. Ya. Setelah itu kita ruku. Ya. Nah, ruku ini adalah simbol dari ridho atas segala keadaan. Ini titik nol. Ya. Titik nol antara kepala ya dengan mohon maaf ya dengan bagian yang paling hina ya dalam hidup kita itu sejajar nol titik nol ridho atas segala keadaan. Ya Allah aku ridho. Jadi ketika udah gitu ya misalnya nih mau punya anak ya atau mau punya jodoh dapat ayatnya misalnya Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahu Akbar. Ridho. Ya Allah aku ridho dengan apapun keadaannya. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi.
Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Puji Allah. Ya, dalam keadaan kita ridha titik nol. Nah, setelah itu Bapak Ibu semua, ya, naik lagi. Nah, i'tidal ini adalah bangkit dari keadaan apapun, ya. Subhana rabbiyal, ya. Rabbana walakal hamd. Puji Allah, ya, bahwa segala sesuatunya itu, ya, akan terjadi atas izin Allah. Rabbana walakal hamd. Aku mau ya Allah punya anak ya Allah, ya. Rabbana walakal hamd. Kemudian setelah itu sujud. Nah, pada saat sujud ini adalah simbol juga. Simbol apa? Simbol manakala kita menurunkan garis kebenaran kita ke titik, ya, yang paling rendah. Titik nol. Karena di situ posisi kepala kita, ya, itu di bawah, ya, tempat yang paling rendah dalam kehidupan kita. Ini simbol. Nggak ada dalam agama yang lain Bapak Ibu. Sujud begitu nggak ada. Ya, ya cuma begitu doang gitu kan. Adanya, ya ada juga sujud, tapi sujudnya kepada matahari, kepada raja. Yang ini kita sujud kepada sang pemilik alam semesta. Ya Allah, maafkan aku ya Allah. Ya, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la. Allah tinggi sekali. Sementara kita sangat rendah. Dan kita meminta ampun kepada Allah kalau kita salah. Saya salah ya Allah, saya salah, ampuni saya siap belajar. Saya salah, ampuni saya siap belajar. Jadi lisannya menyebutnya Rabb subhana rabbiyal a'la, ya. Tapi di kepala kita menyebutnya saya salah, ampuni saya siap belajar. Coba latihan Bapak Ibu. Memang akhirnya hidup kita di magnet rezeki itu adalah latihan sholat. Latihan sholat. Nanti mungkin dalam 1 bulan fokusnya tuh fokus ketika pada saat sujud gitu. Subhana rabbiyal a'la itu adalah, ya, saya salah, ampuni saya siap belajar, gitu ya. Kemudian duduk di antara 2 sujud, pengakuan bahwa kita tetap memerlukan Allah. Jadi, ya, ketika kita duduk, ya, disitulah satu-satunya doa. Satu-satunya doa di dalam sholat. Semuanya yang lain pujian, ya. Tapi satu-satunya doa di dalam sholat itu adalah pada saat duduk di antara dua sujud. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Jadi itulah permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, pengakuan, ya. Dan di situ, ya, bukan berarti kita ngarep gitu, tapi mengaku bahwa memang hanya Allah saja yang bisa mewujudkan semua keinginan kita, gitu. Nggak ada yang lain, ya. Nggak ada yang lain. Maka orang yang sudah duduk di antara 2 sujud nggak mungkin pergi ke dukun, nggak mungkin pergi ke alat-alat lain. Ya, kalau seandainya dia misalnya punya amanah, ketika dia udah sujud, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni, udah nggak perlu bang, gitu. Udah nggak perlu bang. Ya. Dia udah terlilit gitu, ya. Gali lubang, tutup lubang, gali lubang, tutup lubang, gali lubang, tutup lubang, gali lubang, tutup lubang. Salat dengan khusyuk. Pada saat Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni, lepaskan semua alat-alat dunia, yang ada hanya Allah saja yang kita minta solusinya. Ya. Nah, kalau udah kayak gitu salat kita, Masya Allah, ya. Kemudian udah sujud lagi. Ya Allah, saya salah, ampuni saya siap belajar. Maka Allah Subhanahu wa taala senang sekali dengan hambanya yang datang kepadanya. Maka Bapak Ibu semuanya, ya, ketika kita udah lepaskan semua alat, lepaskan semua, ya Allah, aku udah lepaskan semua, aku nggak mau minta yang lain, aku nggak mau minta kepada yang lain. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Lalu kemudian kita sujud. Saya salah, ampuni saya siap belajar. Salah kemarin gunakan alat-alat selain daripada Allah yang Allah izinkan kepada kita, ya. Nah, Bapak Ibu semua, ya, baru kemudian setelah itu tahiyat. Nah, tahiyat ini Bapak Ibu semua adalah penegasan. Semua ayat tahiyat itu adalah penegasan, ya. Semua tahiyat adalah penegasan. Pertama adalah penghargaan dan kemuliaan kepada Allah. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah, ya. Kemuliaan, pujian, ketinggian derajat, ya, keberkahan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Makanya Bapak Ibu semua, orang yang senang sholat pasti senang doa begitu, gitu.
Karena doanya kan at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Ya. Maka kalau kita menjadi orang yang ahli salat, ya, maka kita pasti senang, ya Allah muliakan dia, bahagiakan dia, tinggikan derajat sayangnya dia, rahmati dia, berkahi dia. Senang doain orang gitu loh. Karena itulah yang diajarkan di dalam salat. Pujian yang tertinggi. Ya. Sebenarnya nggak cukup ya dengan 4 itu saja. Ya. Ya. Ini ya kita mestinya banyak, cuma kan itu yang diijazahkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam perjalanannya pulang dari langit. Ya. Kemudian setelah itu ya maka assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Nah pada saat itu Bapak Ibu rasakan ya ketika itu satu sama dan terhubung dengan para nabi. Jadi tadi kita udah puji Allah, ya kan? Udah puji Allah. Kemudian ya setelah itu ya kita ya salam kepada Nabi. Assalamu alaika ayuhan Nabi. Dan rasakan itu kehadiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya dan juga para nabi yang lainnya dalam kehidupan kita. Ya. Salam kepada Nabi. Assalamu alaika. Kan kalau sana alaihi salam itu berarti salam kepadanya gitu ya. Ya, salamin dong sama ya ini alaihi salam gitu ya. Tapi kalau salam alaika ya, berarti ka di sini adalah kata ganti yang orangnya ada. Maka ketika kita assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, berarti ya ada nabinya di mana di dunia kuantum. Maka kita satu sama dan terhubung. Di saat itulah Bapak Ibu turun ya, masuk dari dunia realita menuju dunia kuantum dan menyatu dengan semua yang ada di alam, masuk dalam dunia kuantum. Ya. Kemudian setelah itu Bapak Ibu semuanya ya, persaksian dan komitmen. Oh, salam kepada Nabi dan bukan hanya salam kepada Nabi ya. Ini tambahan ada satu lagi, yaitu salam kepada semua yang ada di alam, satu sama dan terhubung itu. Ya. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Kita nyambungin tuh hati kita seret gitu ya. Dengan siapa? Dengan orang-orang yang soleh. Satu, sama, dan terhubung. Nah ketika itu Bapak Ibu semua, seluruh solusi tercipta. Ya. Kalau udah masuk dia dari dunia realita, realitanya apa? Realitanya saya nggak punya jodoh, gitu ya. Tuk 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 semua terakhir satu sama dan terhubung masuk dunia kuantum, jes gitu. Maka jodoh itu ya mudah sekali bagi Allah. Salamu alaina ayyuhal salamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamu alaina wa ala ibadillahis salihin, kepada orang-orang yang soleh. Itu satu sama dan terhubung dengan orang yang soleh. Ih, Masya Allah Bapak Ibu ya. Setelah itu, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya. Itu persaksian dan komitmen. Komitmen kita bahwa aku nggak mau yang lain. Aku cuma mau dapat itu ya, itu makanya event itu mesti betul-betul dalam kondisi yang sadar itu. Asyhadu an la ilaha illallah gitu ya. Nah, pada saat itu ya emang yang saya mau cari cuma ridho engkau gitu. Kan aku sudah saksikan dan itu persaksian itu ada di +8. Ya. Plus 8. Persaksian dan komitmen itu ada di +8. Berikutnya adalah sholawat dan pengagungan khusus kepada dua nabi ya. Karena ya dua nabi ini yang paling utama ya. Untuk menjadi bekal sholawat kepada semuanya tentunya ya. Sholawat Ibrahimiyah ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Nah, setelah itu Bapak Ibu semuanya ya, udah selesai ya, baru kemudian kita assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, ini adalah ilmu terumbu karang. Nah, pada saat kita melihat kanan, lihat semua orang-orang yang ada di samping kanan kita. Ya. Kalau nggak kelihatan ya cuma begini aja, lihat dengan mata batin kita, ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Artinya apa? Kita kan assalamualaikum. Ya Allah.
Berikan keselamatan kepada mereka semua. Berkahi mereka, muliakan mereka, sayangi mereka, rahmati mereka. Bukan hanya manusia tapi juga malaikat yang ada di sebelah kanan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kemudian kita juga salam kepada semuanya. Apa ya artinya? Ini adalah ilmu terumbu karang, ya. Bagian sholat yang terpanjang. Nah, Bapak Ibu semua, setelah itu gitu ya, maka mulai dari kita assalamualaikum itu mulailah perjalanan kita menjadikan ya, menjaga terumbu karang kita sampai waktu sholat lagi. Ya. Sholat lagi, ulangi lagi, itu polanya dari awal gitu kan. Serahkan kepada Allah gitu kan. Kemudian bahagia, getarkan hati, ya ridho, kemudian LOP, ya kemudian sujud, pengakuan saya yang banyak salah. Kemudian saya nggak mau coba alat yang lain. Kemudian sujud lagi mengaku salah. Kemudian setelah itu tahiyat, lalu kemudian salam lagi. Ya, muliakan lagi orang. Begitu terus. Jadi kegiatan kita tiap harinya adalah bagian dari melatih ilmu magnet rezeki dalam sholat ini. Ya, maka ilmu terumbu karang bagian sholat terpanjang. Ya, karena sholat tadi kan paling cuma 5 menit, ya kan, 5 menit, 10 menit, selesai, gitu ya. Setelah itu, ya, setelah dari salam sampai ke waktu sholat yang berikutnya, itulah bagian yang terpanjang. Nah, bagian terpanjang dalam sholat ini adalah membuat orang lain bahagia karena kita. Maka ini tugas kita, ya. Kita udah nggak lagi fokus sama ya keinginan kita. Kita udah nggak fokus lagi karena udah selesai itu, udah selesai. Ya, Anda harus yakin bahwa dengan proses sholat itu semuanya udah selesai, naik ke atas langit, udah lepas semuanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah terima semuanya. Ya, kemudian setelah itu ya udah yang kita lakukan adalah siapa yang bisa saya bahagiakan hari ini. Ya Allah muliakan bang dan buat orang lain bahagia karena kita, buat orang lain mulia karena kita. Ya, sehingga akhirnya itulah tugas kita. Assalamualaikum. Waktu itu ada seorang sahabat gitu kan, ya kita mau dapat rezeki yang banyak yuk gitu kan. Ya, kita pergi ke pasar. Wah, seneng nih, diajak ditraktir nih gitu kan. Ya, ditraktir sama seorang ya ulama pada saat itu, ya. Ulamanya lagi pengen ngasih pelajaran, ya. Kemudian sepanjang itu gitu kan, dia salam, assalamualaikum, 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 sampai keluar pasar. Gitu. Terus kemudian yang diajak ini muridnya gitu kan. Ya Syekh, katanya kita diajak ke pasar gitu kan, ya kita nggak bawa apa-apa nih gitu kan. Bukankah engkau melihat gitu kan betapa banyaknya ya kemuliaan yang telah kita dapatkan sepanjang perjalanan tadi? Kemuliaan apa? Kata siapa namanya murid-muridnya ini. Kemuliaan apa? Saling melihat gitu kan. Sepanjang jalan kita mengucapkan salam kepada semua orang dan kantong kita penuh dengan ya kebahagiaan orang yang kita doakan. Nah, maka sebenarnya ilmu MR itu cuma sederhana, ilmu yang kita sudah ya dapatkan gitu ya, yang kita memang lakukan setiap hari ya. Orang lain penting, akhirnya kita nggak penting. Maka setelah ini Bapak Ibu semua, ya kita udah bagian kita tuh pada sholat aja, bagian kita tuh pada sholat. Nah pada sholat itu bagian kita. Nah ketika kita assalamualaikum, udah nggak ada assalamualaikum lagi kan? Kan udah assalamualaikum, kum itu kamu sekalian gitu. Maka kita udah nggak penting, ya kita udah nggak penting. Yang paling penting adalah orang lain, buat orang lain penting. Ya kita udah nggak penting lagi. Jadi setelah selesai sholat kita udah bukan penting. Makanya kan -1 kan ego, karena kita udah nggak ego lagi. Ingat materi spiritual matter, ya kan? Nah, kita udah menjadi pribadi +6. Dalam sholat itu terkandung betul. Ya. Kemudian kita akhirnya ya udah kita yang pentingin sholat orang lain aja. Ketika kita pentingkan orang lain, sekali lagi kita punya zat yang maha mulia, yang maha bijaksana, ya Azizun Hakim, maha perkasa dan maha bijaksana. Itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita muliakan orang, dikasih buat kita. Makanya udah nggak perlu mikirin diri kita. Ketika kita mikirin diri kita nggak akan dapat apa-apa. Terus buat apa? Ya udah fokus aja. Saya nggak punya anak laki-laki, ya udah fokus aja bikin pesantren lelaki. Ya kan? Ya, saya udah nggak punya anak laki-laki. Ya, ayat garpu talanya itu. Nah, kemudian apa yang saya lakukan? Saya nggak penting. Ya, keinginan saya untuk punya anak laki-laki udah nggak penting. Tapi itu Allah sematkan dalam hati saya. Allah sematkan gitu loh. Keinginan itu Allah sematkan gitu. Ya, Allah sematkan dalam diri saya. Maka ya udah. Nah, siapa anak lelaki yang bisa saya bahagiakan? Oh, yuk, masuk.
masuk ke pesantren. Ya. Nah maka fokus kita, ya, keinginan kita yang kita masukkan dalam sholat, lalu kemudian terejawantakan dalam tahiyat, ya, satu sama dan terhubung di dalam tahiyat, lalu kemudian selesai dalam salam, ya, berubah menjadi amal soleh. Ya. Nah jadi Bapak Ibu semua, kita nggak punya jodoh, masukin sholat, itu proses tuh, ya, giling dia dalam sholat, ya kan, keluar teng, ya, jadi amal soleh, gitu. Terus kemudian tiba-tiba nggak punya jodohnya dia, beramal soleh buat orang lain. Nggak punya anaknya dia, beramal soleh buat orang lain. Ya. Nggak punya rumahnya dia, menjadi amal soleh buat orang lain. Ya. Nggak punyanya mobilnya dia, jadi amal soleh buat orang lain. Ya. Apalagi dia nggak punya rumah, nggak punya mobil, nggak punya apa, gitu kan, menjadi amal soleh buat orang lain. Maka apalagi, ya, orang lain yang penting. Bapak Ibu semua, saya nggak belajar dari, yang membuat saya tertegun ini adalah sebuah cerita tentang Presiden Amerika. Orang kafir Bapak Ibu. Dia bikin orang lain penting. Ya, suatu saat ada namanya Presiden Franklin D. Roosevelt. Ketika dia turun, ya, semua menangis. Ya menangis lah semua. Karena dia, ya, memberikan tampuk jabatannya. Tapi ada yang menarik. Ketika wartawan, ya, mengarahkan kepada tukang-tukang kebun, gitu ya. Ini fotonya tuh kepada tukang kebun. Nah, tukang kebun itu nangisnya tuh lebih daripada yang lain. Dia seperti kehilangan apa gitu. Itu terekam dalam kamera gitu. Kemudian akhirnya wartawan ini tertarik. Udah selesai acara pengunduran diri dari Presiden Amerika Franklin D. Roosevelt itu, diundanglah ini tukang-tukang kebun ke istana, diwawancara. Kenapa kok kamu gitu kan? Ya menangisnya sampai kayak begitu, ditunjukin gitu kan menangisnya. Terus kemudian mereka bilang kayak gini, Pak Presiden Franklin adalah presiden terbaik sepanjang zaman. Saya tidak katakan yang lainnya nggak bagus, semuanya bagus. Tapi yang paling menurut kami yang istimewa adalah Pak Franklin ini. Apa yang dia lakukan, kata wartawan itu? Ya, ya, jadi begini, kami itu ya adalah tukang kebun istana. Setiap Pak Franklin itu datang, itu sebelum masuk ke ruang kerjanya pasti kata mereka itu datang pada kami gitu. Ya, kemudian menyentuh ya pundak-pundak kami gitu. Kemudian memuji kami ya. Kemudian kata Pak Franklin itu, kalian ya adalah tukang kebun yang luar biasa. Aku tuh suka bunga gitu. Dan dia tuh berkali-kali mengucapkan, saya tuh suka bunga. Suka sekali dengan bunga yang kalian tanam ini. Karena dengan bunga-bunga yang kalian tanam ini, saya jadi semangat bekerja, saya jadi mood bekerja gitu. Bayangkan, ya 200 juta rakyat Amerika ini bergantung pada satu presiden. Dan presiden ini gitu ya, bergantung mood kerjanya pada kalian. Ya. Berarti kalian adalah patriot bangsa ini. Bayangkan Bapak Ibu, seorang presiden menganggap bahwa seorang tukang kebun itu mulia di sisinya, penting di depannya. Ini pelajaran apa? Ya, itu kira-kira setelah itu, gitu kan, siapa namanya tuh tukang kebun itu kerjanya gimana? Kan gitu kan? Jadi akhirnya mereka merasa bahwa diri mereka adalah gitu ya orang yang paling penting di muka bumi. Dan siapa yang membuat itu? Seorang presiden Amerika. Maka Bapak Ibu semua, jadikan kita semua orang yang hadir di tempat ini menjadi orang yang menggantikan Franklin D. Roosevelt itu. Kita nggak rela orang-orang yang kenal Allah tidak lebih baik daripada dia. Ya, kita tidak rela orang yang kenal sholat ya tidak lebih mulia daripada Franklin D. Roosevelt. Kita ingin jadikan diri kita jauh lebih mulia daripadanya. Maka buat orang lain penting, buat orang lain semua penting. Ya, buat semua orang akhirnya merasa penting dengan ya keberadaan kita. Ketika kita berada di depan di mereka, ya rasanya tuh wow, hidup jadi mulia. Maka sholat yang kita lakukan berbuah. Sholat yang kita lakukan ya menjadikan ya tumbuh itu tunas-tunas yang baik. Maka Bapak Ibu semua kita ya alumni-alumni sholat ini ya adalah orang-orang yang ingin memuliakan semua rakyat Indonesia, Nusantara, Malaysia, Singapura, ya Brunei dan semua yang ada dan mengikuti kegiatan kita ini. Ya, Anda menjadi benih gitu. Orang kan melihat, wow, dari mana sikap dia ini? Ya, dari mana sikap dia kok bisa memuliakan orang lain? Dari sholat. Maka orang akan mengenal Islam. Ya, orang akan mengenal Islam. Ya.
Berikutnya, buat orang lain penting. Ya, caranya, satu, doakan dalam hati. Ya, doakan. Jadi cara kita buat orang lain penting itu doakan. Ya Allah, muliakan dia, bahagiakan dia, muliakan dia, bahagiakan dia, muliakan dia, bahagiakan dia, tinggi derajatnya, sayangi dia, rahmati dia, berkahi dia. Begitu terus. Ya karena itulah yang dikasih contoh kepada kita. At-tahiyatul mubarakatuh sholatu thayyibatu lillah. Maka kita juga begitu, ya. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Akhirnya kita jadi senang gitu mendoakan orang lain dalam hati walaupun orang itu nggak tahu, ya. Dan memang yang paling penting itu, ya Allah, muliakan dia, tinggikan derajatnya, sayangi dia, rahmati dia, berkahi dia, cintai dia, rahmati dia, berkahi dia, kabulkan hajat. Begitu terus kita doakan orang lain. Jadi biasakan, kebiasaan. Yang kedua, puji saat bertemu. Ya. Jadi ketika kita temuin orang, cara paling gampang buat dia penting adalah puji ketika bertemu. Ya. Nah, Bapak Ibu semua, ya ketika kita memuji orang, maka orang lain itu akan senang. Ada sebuncah, gitu kan, tanaman yang tumbuh dalam hatinya gitu. Tanaman apa? Optimisme, ya, harapan, kebahagiaan, gitu. Dan ketika kita puji orang. Cuma kalau ketika memuji, gitu ya, Bapak Ibu tambahkan Masya Allah, gitu. Ya Allah, ini anak soleh banget, Masya Allah, gitu. Tambahkan begitu. Karena Nabi kita, ya, senang sekali memuji orang. Ya, itu Nabi kita senang sekali memuji. Kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu dipuji, ya. Ya Siddiq, ya. Kepada Umar, ya Faruq, dikasih gelar. Kepada menantunya, ya Zunnurain, wahai pemilik dua cahaya, gitu. Kepada Ali, ya karamallahu wajhah, ya. Kepada, ya, ontaknya dipuji, dikasih nama, ya. Kepada, ya, rumahnya dikasih nama. Kepada istrinya dikasih gelar. Ya Aisyah disebutkan sebagai ya Humairah, wahai yang pipinya kemerah-merahan. Ya. Nah akhirnya, ya, Nabi SAW juga dapat pujian, dapat gelar dari Aisyah. Apa gelarnya? Ya, Aisyah memuji Rasulullah. Suatu saat, ya, pada saat itu Nabi SAW, ya, datang ke rumahnya Aisyah. Ya, pada saat itu, ya, lampunya lagi nggak ada, ya, lampunya lagi nggak ada. Kemudian diketuk pintu, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Aisyah dengan meraba-raba dinding gitu, ya, keluar, ya, membuka pintu. Pas saat dibuka pintu, semua lampu menyala. Dari mana? Dari wajahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada saat itulah, ya, Aisyah radhiyallahu anha, ya, berseru, ya Jamalu, ya Jamalu, wahai gantengku, wahai gantengku. Oh ya Jamalu, ya Jamalu. Oh ya Jamalu, ya Jamalu. Ini adalah lagu yang menggambarkan tentang hadis tadi, ya. Ada berapa kata ya Jamalu dalam lagu ini? Ada 66, Bapak Ibu, ya. Diulang-ulang. Ya Jamalu, ya Jamalu, ya Jamalu, ya Jamalu. Ini adalah ajaran, ya, yang harusnya ada dalam diri kita, bahwa kita adalah orang yang senang memuji orang lain. Yuk sama-sama lagu, ya, kita nyanyiin bareng-bareng, ya. Oh ya Jamalu, ya Jamalu. Oh ya Jamalu, ya Jamalu. Sayyidina Nabi, ya Jamalu. Oh ya Jamalu. Oh ya Jamalu, oh ya Jamalu, oh ya Jamalu, oh ya Jamalu, ya Jamalu, ya Jamalu. Nah, jadi Bapak Ibu semuanya, ini adalah salawat kepada Nabi, ya. Wahai Jamalu, wahai yang ganteng tuh, ya. Nah, Bapak Ibu bisa melakukan ini, ya, kepada orang-orang yang kita, ya, temui, kita puji mereka, ya. Itu cara paling cepat membuat orang senang sama kita. Nah, berikutnya adalah bahagia saat orang lain bahagia. Nah, Bapak Ibu semua, kalau kita pengen kita kabul doa kita, sederhana, ya. Kita kan udah selesai di sholat. Sekali lagi, udah selesai dalam sholat, ya. Maka sekarang yang kita lakukan adalah, gitu, ya, buat bahagia saat orang lain bahagia. Ada orang pergi umroh, ya Allah, ya, senang sekali saya bahagia, gitu kan, dengan, ya, dia. Tambahkan dengan ilmu kickback, ya, bahagia saat orang lain bahagia. Kemudian kickback itu adalah kita doakan orang, orang lain, ya.
Misalnya nih mau punya rumah, gimana caranya punya rumah? Gampang. Udah selesai sholat kan? Nah, udah selesai sholat. Udah selesai sholat, ngapain? Ya udah, ya. Siapa yang bisa saya doakan? Doakan khusus kickback, ya. Datang ke orang yang lagi bangun rumah, ya. Nah, siapa namanya yang bangun rumah? Nanya ke tukang, Pak Ahmad, langsung tuh, ya. Khususon ila Ahmad Al-Fatihah, ya. Baca Al-Fatihah. Ya Allah, muliakan dia, bahagiakan dia, tinggikan derajat asalnya, dia rahmati dia, berkah. Ya Allah, muliakan ya Allah rumah ini, ya Allah, jadikan baiti jannati untuknya, ya Allah, jadikan Pak Ahmad, ya Allah, rezekinya banyak, amin, amin, gitu, ya, amin. Kemudian si tukang nanya, bapak saudaranya? Bukan. Temennya? Bukan. Ya. Kok bapak doanya sampai khusus kayak begitu? Iya, iya, saya kan belajar ilmu magnet rezeki, mas, gitu. Ada berapa tukang di sini? 5, siap. Ya, beliin nasi padang, gitu kan? Ya, ingat ya, nasinya yang banyak, karena mereka perlu karbohidrat. Kemudian dikasih, ya, ini jangan makan dari yang lain kecuali makan dari saya, ya, gitu kan? Masya Allah. Hari itu, Bapak Ibu semua, itu seluruh molekul yang ada di rumah itu, ya, mendoakan buat kamu juga dapat rumah yang sama. Begitu. Nah, jadi Bapak Ibu semua, ya. Bahagia saat orang lain bahagia dan kickback, ya. Kemudian Bapak Ibu semua, ya, mau punya apa, ya, mau punya anak, ya, datanglah ke rumah bersalin, doakan semua anak-anak yang ada di sana, ya Allah, muliakan mereka, cintai mereka, sayangi mereka, rahmatin, berkahi dia, berkahi orang tuanya, mudahkan dia mendapatkan rezeki untuk mendidik anak-anaknya. Begitu. Mau punya, ya, anak laki-laki, buat pesantren laki-laki, ya kan? Mau punya buku bestseller. Apa yang saya lakukan Bapak Ibu pada saat saya mau buat buku bestseller? Saya datang ke Gramedia. Saya pegang itu buku-buku bestseller itu. Ya. Yang kemudian saya doakan, ya Allah, muliakan ini si penulis, ya Allah, tinggikan derajat mereka, ya Allah. Walaupun orang non-muslim, Robert T. Kiyosaki, cintai dia, rahmati dia. Seandainya memang hidayah, gitu kan, pas untuknya, berikan hidayah Islam kepadanya. Ambil lagi buku yang lain. Begitu. Ya, ketika saya doakan, maka apa kata malaikat? Walaka mislu zalik. Buat kamu juga, ya, buku mega bestseller. Begitu terus, ya. Mau punya mobil, doakan orang yang punya mobil, ya. Misalnya kita mau punya Fortuner putih, gitu kan, ya. Walaupun semalam kita udah bahas, ternyata, ya, jangan mau Fortuner, buruk, gitu kan. Tapi oke lah, kita masih hidup di dunia, ya kan. Udah selesai dalam sholat, kemudian salam kanan kiri. Nah, siapa nih mobil Fortuner yang bisa saya doakan? Kan gitu. Ya, mobil Fortuner lewat, gitu kan. Ya Allah, muliakan ini yang punya Fortuner, ya Allah, tinggikan derajatnya, sayangi dia, rahmati dia, berkahi dia, ya Allah, penuhi bensinnya. Terus begitu. Nah, Bapak Ibu semua, kalau udah kayak gitu, aduh, keren. Berikutnya adalah maafkan semua kesalahan orang lain. Maka ketika kita udah assalamualaikum, ini adalah komitmen kita untuk tidak lagi menerima, ya, dendam kepada siapapun. Ya, ketika kita assalamualaikum kepada yang sebelah kiri, ya udah, ya, siapa lagi, ya, maafkan semua kesalahan orang. Sebagaimana Nabi SAW memaafkan Hindun, ya, bagaimana enggak kesalahannya luar biasa itu, besar sekali Hindun, ya. Ya, Sayyidina Hamzah dibelek dadanya, kemudian dikeluarkan jantungnya, dikunyah-kunyah, ya, kemudian dilepehin sama, ya, Hindun itu, lalu kemudian, ya, ditunjukkan kepada Nabi. Tapi ujungnya apa yang terjadi? Hindun masuk Islam, ya. Bahkan anak-anaknya Hindun, ya, anak-anaknya keturunannya memimpin Islam setelah itu. Inilah Islam. Islam ini nggak ada dendam. Islam ini adalah memaafkan semua kesalahan orang lain, siapapun mereka. Berikutnya adalah just reward, no punishment. Ya, just reward, hanya memberikan reward saja kepada anak, reward, no punishment. Punishment serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya nih, ada anak kita lagi nggak bagus, gitu kan, lagi nggak baik sama adiknya, gitu. Ya udah, pada saat sholat, gitu kan, doa, ya Allah, kakak lagi nggak bagus, ya Allah, dia tadi nakal, ya Allah, sama adiknya, ya Allah, maafkan dia, sayangi dia, rahmati dia, berkahi dia, ya Allah. Engkau maha menghukum, tapi tolong jangan hukum dia kencang-kencang, ya Allah, gitu, ya. Begitu terus kita doakan, gitu, anak kita. Akhirnya apa yang terjadi? Si anak itu, ya, waduh, didoain Abi nih, gitu kan, didoain Abi, ya, nanti dihukum sama Allah, gitu. Nah, jadi Bapak Ibu semua, ya, homeworknya adalah setelah ini Bapak Ibu punya homework. Homeworknya apa? People skill, ya. Coba sekarang Bapak Ibu semuanya baca buku-buku people skill. Jadi setelah mempelajari ilmu mahar rezeki, wah, jadi senang belajar. Belajar apa? Belajar buku-buku people skill. How to win friends and influence people. Itu bagus juga, ya kan? Kemudian buku-buku yang kaitannya dengan bagaimana kita bisa berhubungan baik dengan manusia, ya. Oke. Al-Muslim man salimal muslimuna
min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim adalah orang yang selamat ya dari gangguan lisan dan tangannya ya. Oke, Bapak Ibu, itulah akhir dari materi saya. Dan semua kita wrap up dalam sholat ya, latihan sholat dengan kualitas yang seperti ini, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan yang terbaik kepada Anda. So, bahagia kita tanpa syarat, tapi kita lakukan ya bagian kita, yaitu kita menikmati sholat-sholat kita, menikmati sholat-sholat kita, dan tanam ilmu magnet rezeki di dalam sholat. Pelan-pelan ya, tanam di sujud, tanam di ruku, tanam di i'tidal, tanam di duduk di antara dua sujud ya, tanam pada saat tahiyat, tanam pada saat kita ya mengatakan assalamualaikum ayuhan nabi, rasakan kehadiran nabi di tengah-tengah kita ya. Kemudian Bapak Ibu semuanya ya, saya doakan Anda semuanya mendapatkan keajaiban. Kalau sudah seperti ini, tenang, saya mengijazahkan ilmu ini ya. Dengan ini bismillah ya, saya ijazahkan ilmu magnet rezeki yang saya dapat dari guru-guru saya, yang saya dapatkan dari guru-guru saya untuk menyelesaikan semua persoalan-persoalan hidup saya. Dan sekarang saya ijazahkan kepada Bapak Ibu semuanya. Ya, saya ijazahkan ilmu ini kepada Bapak Ibu semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan berkah dan mulianya untuk Bapak Ibu. Sekali lagi, saya ijazahkan ilmu ini ya kepada Bapak Ibu semuanya. Silakan tulis di ya komen qabiltu ijazah ilmu magnet rezeki. Qabiltu ijazah magnet ilmu magnet rezeki. Alhamdulillah Bapak Ibu semuanya, terima kasih ya. Tinggal dipraktekkan. Kalau sudah seperti itu, insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan yang terbaik. Yuk sama-sama kita buktikan. Kita bisa bergandeng tangan dengan 2 juta pengamal ilmu magnet rezeki, dan akhirnya melahirkan ya peradaban baru di akhir zaman ini. Ya, peradaban apa? Peradaban orang-orang yang punya keajaiban ya. Dan ternyata keajaiban yang kita dapatkan ini ilmunya lengkap ya, sampai kemudian akhirnya ya ya masih berapa lagi ya, 91 jurus lagi sebenarnya. Tapi Bapak Ibu semuanya, ternyata bukan cuma sekedar rezeki yang ada di dunia yang kita kejar, tapi rizqul akbar nanti ya, berupa keridhaan Allah dan surganya. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ini kan doa kita ya. Allahumma inna nas'aluka ridhaka. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau ridhomu ya. Ya Allah, ridhomu yang kutuju, dan surga ya. Wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Dan aku berlindung daripada api neraka. Qabiltu ijazah magnet rezeki. Qabiltu ijazah ilmu magnet rezeki ya. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Sampai jumpa nanti malam. Kita mau ya, siapa tahu masih ada yang mau didiskusikan ya. Siapa tahu masih ada yang mau diungkapkan ya. Rasanya kayaknya ya udah nggak ada lagi kayaknya yang mau diungkapkan ya. Ya, jangan-jangan kita cuma happy-happy aja ya. Nanti pada saat kita diskusi ya, yang kita diskusikan adalah kebahagiaan ya, mengenal ilmu magnet rezeki ya. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Saya serahkan kembali ke Kang Asdin untuk menutup kegiatan kita. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita ucapkan terima kasih yang luar biasa ya kepada guru kita semua yang Masya Allah kan ilmunya dan energinya ya yang luar biasa pada kesempatan kali ini. Alhamdulillah, sahabat-sahabat Bapak dan Ibu sekalian, gimana rasanya? Boleh ya sharing-sharing ya, energi berliannya sharing kan. Nah, boleh di komen ya, sharing, kemudian juga di grup nanti, atau mungkin nanti teman-teman sekalian boleh share juga ke sosmed barangkali ya, rasanya, energi berliannya, kebahagiaannya. Silakan di share ke teman-teman yang lain juga supaya energinya juga mengalir ke teman-teman yang lain. Masya Allah. Alhamdulillah ya, qabiltu ijazah ilmu magnet rezeki. Masya Allah ya teman-teman sekalian ya, tuliskan juga ya qabiltu ijazah ilmu magnet rezeki, dan juga boleh tambahkan dengan apa perasaan-perasaannya, energi-energi berliannya ya. Masya Allah, ternyata luar biasa. Dan memang yang saya rasakan adalah ketika kita sudah belajar ilmu magnet rezeki itu, kita ini menjadi orang yang bahagia. Bahagia itu bukan nanti, tapi hari ini juga, sekarang juga, detik ini juga kita bahagia Bapak dan sekalian.
kita orang yang senang dari awal ya, senang taubat, senang berpositive thinking ya, kemudian senang ya banyak hal ya, senang memuji orang lain gitu kan ya, sering mendapatkan atau senang berusaha mendapatkan ridho Allah, ridho Rasul, ridho orang tua, ridho pasangan, ridho anak, itu kan yang kita kejar. Maka insya Allah kebahagiaan itu betul-betul bisa kita dapatkan kepada ibu sekalian. Masya Allah ya. Alhamdulillah. Wah, ya Allah mudahkan aku praktek ilmu MR. Alhamdulillah. Qabiltu ijazah ilmu rezeki. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, rindumu yang kutunggu. Masya Allah. Yes, ibu sekalian. Ketika kita sudah belajar ilmu rezeki dan hasilnya adalah ketika kita rindu kepada Allah, semakin ingin mendekat kepada Allah, sesungguhnya itulah yang kita harapkan dan itulah yang menjadi salah satu faktor ya, faktor utama ya kita berhasil mempelajari ilmu rezeki ini. Alhamdulillah, insyaallah ya. Oke, ya boleh sebelum kita tutup saya ingin tahu dulu nih gimana perasaannya, responnya ya. Responnya ya, tuliskan bahagia tanpa syarat. Alhamdulillah. Masya Allah. Ya senang ya. Alhamdulillah. Qabiltu ijazah ilmu rezeki. Masya Allah. Yang lainnya mana lagi nih? Hidup ini luar biasa bagi yang percaya ya akan keajaiban dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Panas ya, semua ijazahnya menjadi kebanggaan ya. Alhamdulillah. Oke, yuk tuliskan. Alhamdulillah teman-teman sekalian. Jazakallah khair Panas dan tim MR yang hebat dahsyat. Mohon doanya juga ya bagi kami semuanya, para wali kelas juga semuanya, para trainer, para guru ya di Mata Rezeki, para manajemen juga yang alhamdulillah terus berjuang ya supaya ilmu ini bisa tersebar ke berbagai daerah di Indonesia, bahkan ke berbagai negara. Masya Allah. Kita doakan semoga apa yang menjadi perjuangan ya sahabat-sahabat, para guru, para trainer, para manajemen semuanya, semoga Allah mudahkan ya, Allah balas dengan pahala yang melipatkannya. Dan tentu saja kita pun berdoa kepada Bapak dan Ibu sekalian yang hadir ya mengikuti acara CMR ini, mudah-mudahan Allah mudahkan segala urusan-urusannya ya, Allah muliakan, Allah bahagiakan, Allah sehatkan. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, sahabat-sahabat semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada akhirnya alhamdulillah waktu juga yang telah membatasi kita ya. Kita tutup dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Demikian dari saya Asdin ya, terima kasih banyak. Mohon maaf lahir batin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya Jamalu ya Jamalu, oh ya Jamalu ya Jamalu.